update selengkapnya. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara meringkus 5 terduga dalang kericuhan di depan kampus Universitas Halu Oleo atau UHO. Polisi juga menyita barang bukti berupa 4 senjata tajam yang terdiri dari 2 bilah parang, 1 samurai, dan 1 badik. Polresta Kendari bersama Brimopolda Sultra menerjunkan ratusan personil untuk memecah bentrokan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Sultra, Husni Hussein, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Husni. Ya, rekan Mei di studio dapat saya laporkan bahwa memang betul kemarin minggu petang tanggal 12 Juni 2022 kemarin telah terjadi kericuhan yang menyebabkan 2 kelompok di kawasan kampus baru Universitas Halu Oleo atau UHO Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, atas kejadian ini 5 tersangka yang diduga pemicu dari aksi terjadinya bentrok ditangkap oleh kepolisian Polresta Kendari, dan dapat saya informasikan sebelumnya dari kejadian terkait informasi beredar video luas di media sosial oleh tanggapan netizen, sekelompok pemuda yang membawa senjata tajam jenis parang, kemudian sekelompok pemuda tersebut juga maksud kami melakukan aksi blokir jalan di kawasan di mana tempat terjadinya aksi kericuhan. Kemudian hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut, namun berdasarkan pernyataan dari Kapolresta Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa saat ini pihak mediasi ialah merupakan salah satu cara untuk menanggulangi adanya kejadian serupa agar tak terulang kembali, dan ia juga menghimbau kepada masyarakat sekitar khususnya di wilayah kampus baru yang memang 2 kelompok ini kerap kali terjadi, namun menurut dari Kapolresta Kendari hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan menyebabkan kejadian yang terulang dan akan menjadi kejadian yang lebih besar lagi. Demikian rekan Mei di studio. Baik, terima kasih Husni atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Kendari. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari tadi siang ada keributan lapangan remaja di seputaran kampus ini, seputaran kos-kos di sini. Namun tadi siang tindakan kepolisian kami tidak maksimal, mengakibatkan malam hari adanya aksi-aksi yang tidak puas dengan tindakan kepolisian. Yang pertama tadi di depan kampus tadi ada yang mereka mengaku korban menutup jalan, memblokir jalan, meminta pada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporannya. Kemudian di dalam lorong salah satu juga dari kelompok yang berseberangan menutup lorong juga. Nah, kami tidak mau melihat pokok permasalahan dulu. Kami mengimbau apabila ada suatu permasalahan, silakan laporkan biar polisi yang ambil tindakan. Dilarang pada seluruh masyarakat untuk melakukan pemblokiran jalan, menutup jalan, tidak memberikan fasilitas masyarakat umum untuk berlalang. Itu kami tidak duluan. Untuk proses hukum yang lainnya akan kami singkirkan. Tapi kalau sudah melakukan blokir jalan, yang kami kedepankan blokir jalan dulu, kami proses hukum. Ya, ini jadi atensi kita sama-sama. Jangan kebiasaan memblokir jalan dibiasakan, dibudayakan di sini. Itu melanggar hukum. Ini kepada seluruh masyarakat untuk diingatkan. Terima kasih. Sementara sudah kami lakukan patroli di 2 lorong. Dan selain juga akan kami lakukan patroli semuanya. Orang-orang yang tadi terindikasi melakukan keributan tidak ada sama sekali di tempat, mungkin lari. Tapi kami coba upayakan mencari mediasi solusi. Kalau memang bisa diselesaikan secara mediasi, kami kedepankan dulu. Karena ini keributan antara anak-anak remaja ini. Tapi kalau dibiarkan, tidak dikelola dengan baik akan jadi keributan besar. Mengingat di sini ribuan masyarakatnya di sini.
Nah, segera cepatnya kami turun. Tapi untuk saat ini masyarakat aman-aman saja. Ini kan hanya sebagian kecil aja anak-anak yang ganggu-ganggu. Ini yang bisa kalau tidak dikelola dengan baik akan melebar kemana-mana. Maka kami secepatnya bila ada semacam permasalahan sekecil apapun akan turun ke TKP. Ya, Bang, memang Seorang pemuda bernama Randika Aprianto berusia 23 tahun warga Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Mana pada Minggu 12 Juni malam. Saksi mata menyebut diketahui korban sudah berlari dengan memegang luka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Ahmad Sendi Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Awan. Ya, terima kasih rekan Mei yang ada di studio. Oke, untuk saat ini data yang didapat di lapangan untuk penyebab atau motif korban ini belum diketahui. Untuk sementara identitas pelaku sudah dikantongi oleh pihak kepolisian Polres Bengkulu Selatan. Dan untuk korban sekarang mendapatkan perawatan dirujuk ke Kota Bengkulu karena di Kabupaten Bengkulu Selatan ini dokter yang menangani sedang berada di luar daerah. Jadi untuk korban sekarang dirujuk ke Kota Bengkulu. Dan untuk kembali disampaikan untuk motif dan terjadinya ini belum bisa diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Nah, namun dapat dijelaskan pihak kepolisian telah memintai keterangan para saksi serta saksi-saksi mata yang ada di lokasi kejadian. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan rekan Mei di studio. Terima kasih Awan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bengkulu Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Jam 7 malam telah terjadi penusukan di salah satu kosan di kawasan Padang Kapuk, yaitu di kosan korban. Jadi diduga pelaku tersebut mendatangi kosan korban tersebut. Jadi sampai saat ini untuk korban masih dirawat di rumah sakit, dan untuk pelaku masih dalam buronan kita. Untuk motif belum kita tahu. Untuk motif belum, karena korban belum bisa kita minta keterangan. Itu hubungan antara korban dan terduga pelaku itu? Kita masih belum bisa menduga, tapi sampai nanti korban sudah sadarkan diri untuk bisa kita minta keterangan. Untuk identitas pelaku sendiri udah kita kantongi? Sudah. Untuk saksi-saksi di lapangan sudah. Saksi sudah. Terima kasih. 3 rumah milik warga di Pangandaran di Dusun Ciokong, Desa Sukarecik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, terbakar pada Minggu 12 Juni. Saat kebakaran, tak lama tim damkar di Pangandaran langsung menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Api diduga berasal dari kompor milik salah seorang warga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Patna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Patna. Baik rekan Mei, terima kasih atas waktunya, dan saya melaporkan langsung ya kejadian pada hari Minggu kemarin pukul 9 pagi ya, yang terjadi di wilayah RT 4 RW 1 Dusun Ciokong, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Dan peristiwa tersebut yang menimpa 3 rumah yang berada di wilayah RT tersebut, sekaligus bukan hanya 3 rumah, namun ada 2 gudang padi yang ikut terbakar dalam peristiwa kebakaran tersebut. Untuk data yang saya himpun pada waktu kemarin siang ya, untuk data rumah korban, yaitu pertama atas nama Siti Rahmah, ya. Kemudian rumah atas nama Bambang Margono, kemudian Sumarce yang situ kebetulan tukang salon, dan kemudian 2 gudang padi milik warga setempat ya. Dan peristiwa tersebut ya terjadi, dugaan awal itu dari api dari kompor, namun setelah update terbaru, setelah ada informasi dari damkar ya,
bahwa api tersebut berasal dari gas atau tabung gas ya dari rumah Sumarince ya, yang di situ kebetulan tukang salon. Nah, atas kejadian tersebut ya, pemadaman selesai jam 11.50 waktu Indonesia Barat, kemudian melahap dengan luas area sekitar luas area yang terbakar sekitar 50 ke 15 meter persegi dengan kerugian ya taksiran sekitar 1 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa ya, namun kerugian 1 miliar dari 3 rumah tersebut menjadikan bencana bagi pemilik 3 rumah sekaligus 2 gudang yang menimpa di wilayah RT 4 RW 1 Dusun Ciokong, Desa Sukaresik. Dan hingga kemarin ya pemadaman sudah selesai, dan sekarang menurut informasi update terbaru untuk update terbaru membersihkan puing-puing dan serta membenahi apa yang kemarin terbakar dan dibereskan di lokasi tersebut oleh warga setempat. Seperti itu, Mei. Terima kasih Fatma atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sebuah video kumpulan anak-anak sekolah menengah atas di Garut melakukan konvoi dan atraksi motor hingga memblokir jalan viral di media sosial. Video berdurasi 19 detik itu memperlihatkan sekelompok siswa sekolah yang merayakan kelulusan dengan menyimpan 2 kendaraan bermotor di tengah jalan. Mereka kemudian berjingkrak-jingkrak sembari mengibarkan sebuah bendera dan menggeber sepeda motor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Sidki. Baik Mei, selamat sore. Mei, selamat sore juga Tribuners dimanapun Anda berada. Telah terjadi kejadian viral, yaitu sekelompok siswa-siswi merayakan kelulusan di Garut. Kelompok tersebut viral lantaran merayakan kelulusan dengan menggeber-geber motor dan memblokir motor mereka di jalanan. Peristiwa tersebut ternyata terjadi hari Sabtu kemarin setelah pengumuman kelulusan di Kecamatan Cibatu, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Akibatnya beredar video yang bisa Anda saksikan ini dan banyak mendapat kecaman dari warga atau netizen bahwa perilaku dari siswa-siswi ini sangat tidak baik untuk dicontoh dan meresahkan atau mengganggu pengguna jalan. Kejadiannya di Jalan Sawah Lega di Kecamatan Sukawening, Sabtu sekira pukul 12 siang. Atas kejadian ini, ternyata siswa-siswi ini merupakan siswa-siswi dari SMK Santana, Kecamatan Cibatu, dan kepala sekolah dari SMK Santana ini sudah meminta maaf kepada masyarakat Garut, kemudian mendatangi Polres Garut dan menandatangani permohonan maaf di atas materai bahwa kejadian tersebut di luar kendalinya dan menghimbau ke depan siswa-siswi yang merayakan kelulusan agar tidak merayakan seperti yang sudah terjadi di Jalan Sawah Lega ini, Mei. Kemudian Kasat Lantas Polres Garut juga sudah menghimbau kepada banyak sekolah untuk tidak membiarkan siswa-siswinya bebas begitu melakukan konvoi, apalagi sampai menghalangi pengguna jalan lain. Pihaknya juga tidak akan segan-segan ke depan jika terjadi hal demikian akan ditindak dengan tegas, Mei. Begitu.
Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Santana. Berikut tayangannya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SMK Santana 1 Cibatu memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat Garut, ya terutama pengguna jalan atas perilaku siswa-siswa kami yang telah melakukan konvoi sepeda motor dengan urakan atau arogan dalam rangka merayakan kelulusan sekolah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu unit mobil Nissan Juke berwarna hitam yang sempat dilaporkan hilang akhirnya ditemukan oleh aparat kepolisian. Mobil tersebut diketahui dibawa kabur oleh calon pembeli. Mobil milik warga Kota Bandar Lampung bernama Fananda Wira ini ditemukan di wilayah Pekanbaru, Provinsi Riau. Mobil tersebut ditemukan sudah berpindah tangan alias dijual oleh pelaku kepada seorang warga di Pekanbaru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Baik, Mai, dapat saya sampaikan untuk pengungkapan ini dilakukan oleh Polsek Miling. Adapun peristiwa hilang sendiri terjadi pada 21 Mei lalu. Mobil tersebut ditemukan di wilayah Pekanbaru Riau setelah dilakukan penyelidikan. Namun aparat kepolisian tidak menemukan pelaku yang diduga telah kabur setelah menjual mobil tersebut. Dari pihak polisi sendiri tercatat ada TKP lain yang dilakukan oleh DPO berinisial BY. Salah satunya di Provinsi Jambi dan wilayah Sumatera Utara. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan DP tersebut. Demikian, Mei. Terima kasih Joviter atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim Animal Rescue dari Kantor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tarakan kembali menerima laporan dari warga Tarakan terkait adanya ular yang masuk ke salah satu rumah pemotongan hewan dan ke plafon milik warga Tarakan pada Minggu 12 Juni. Dua tim kemudian langsung menangani dan melakukan evakuasi terhadap ular piton tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Melandainya kasus COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara membuat rumah sakit mulai meniadakan screening COVID-19. Salah satunya yang akan diterapkan Rumah Sakit Umum Daerah AM Parikesit di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. RSUD milik pemerintah itu berencana menghentikan screening pasien untuk rawat inap dan operasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Miftah Aulia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Miftah. Ya, terima kasih Mei. Memang melandainya kasus COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini juga sudah tertangani dengan baik. Hal ini juga membuat rumah sakit mulai meniadakan screening COVID-19. Salah satunya juga diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah AM Parikesit di Tenggarong, Kukar, Kalimantan Timur. RSUD milik pemerintah ini memang berencana menghentikan screening pasien untuk rawat inap dan operasi. Hal ini juga turut ditegaskan oleh Direktur RSUD AM Parikesit, Martina Yuliati, dan rencananya peniadaan screening COVID ini akan dilakukan mulai bulan Juni. Dan ini juga bukan hanya di Kukar, namun di Kota Balikpapan juga sudah mulai meniadakan screening COVID. Dan sebagai informasi, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam beberapa waktu terakhir memang mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara juga tak mencatat penambahan kasus atau 0 kasus COVID pada 12 Juni 2022. Sementara untuk capaian vaksinasi di Kota Raja juga cukup tinggi, tercatat cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 94,2%,
Kemudian vaksinasi dosis kedua 77,94% dan vaksinasi dosis ketiga memang masih cukup rendah. Tapi di tengah melandainya kasus COVID-19 kali ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengeluarkan sejumlah kebijakan pelonggaran yang membuat aktivitas masyarakat juga saat ini mulai kembali normal, dan apalagi berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan, status PPKM di Kabupaten Kukar saat ini juga masuk ke dalam level 1. Demikian, Mei. Terima kasih Miftah Aulia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim Animal Rescue dari Kantor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tarakan kembali menerima laporan dari warga Tarakan terkait adanya ular yang masuk ke salah satu rumah pemotongan hewan dan ke plafon milik warga Tarakan pada Minggu 12 Juni. Dua tim kemudian langsung menangani dan melakukan evakuasi terhadap ular piton tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei. Selamat siang selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar rekan Mei. Tim Animal Rescue dari Kantor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tarakan kembali menerima laporan dari warga Tarakan terkait adanya ular yang masuk ke dalam salah satu rumah pemotongan ayam dan plafon milik warga di Tarakan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 kemarin. Setelah mendapat laporan, dua tim langsung diterjunkan. Adapun untuk lokasi pertama tepatnya berada di Jalan P. Aji Iskandar, RT 12, Kelurahan Juata Laut. Dikatakan Kasih PMK dan Penyelamatan, Bapak Irwan. Untuk lokasi pertama, tim menerima laporan sekitar pukul 6.30 WITA. Di sini tim menerima informasi bahwa ada ular piton yang masuk ke dalam rumah pemotongan ayam. Dan untuk penanganannya sendiri, dikatakan Irwan, tim langsung segera melakukan proses evakuasi, dan memang diduga ular jenis piton tersebut mengincar ayam yang ada di dalam lokasi pemotongan. Kemudian setelah dilakukan evakuasi, ular tersebut langsung dilepasliarkan di hutan lindung yang ada di daerah Juata. Lalu kemudian hanya berselang sekitar beberapa menit, kemudian hanya sekitar 20 menit, kemudian tim kembali menerima laporan dari warga Kelurahan Gunung Lingkas, Kota Tarakan. Di sini tim Animal Rescue dari Kampung 1 langsung bergerak menuju RT, tepatnya di Kelurahan Gunung Lingkas di area Pasar Tengguyun, di mana di sini dilaporkan bahwa ada rumah warga yang kemasukan jenis ular sanca dan berada di plafon. Di sini pihak Animal Rescue juga langsung melakukan olah TKP dan melakukan proses pengamanan dan melakukan evakuasi dari lokasi tersebut. Demikian rekan Mei. Terima kasih Andi Posiah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih PMK dan Penyelamatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Seekor ular sanca berdiam di atas plafon rumahnya. Jadi kami kerahkan personel Mapo PMK Kampung 1 untuk mengevakuasi ular tersebut. Setelah sampai di lokasi, petugas langsung penempatan posisi di internal unit untuk mengevakuasi ular tersebut. Setelah dievakuasi dengan beberapa kesulitan hambatan, alhamdulillah berjalan lancar. Setelah itu kami ukur mengidentifikasi ular sanca kembang ini. Panjangnya sekitar 3 meter, berdiameter 15 cm dan berat 15 kg. Setelah kami evakuasi, lalu kami lepas liarkan kembali ke hutan kota Pantai Amal. Berselang selanjutnya dapat laporan dari call center 112 Tarakan. Di daerah Juata Laut juga ada penampungan ayam ini sempat dimasukin ular sanca yang sempat melilit seekor ayam yang rencana mau
perjualkan. Sektor Utara dengan Rembu C, Komandan Petrus Beteng ini langsung membawa personilnya untuk mengevakuasi ular tersebut dengan ukuran lebih besar dari yang awal di pasar penunjuk. Kalau ular-ular nih Pak, fenomenanya dia masuk ke rumah masyarakatnya atau ke peternakan itu apa sih? Ya, fenomena ular baik yang tidak berbisa maupun yang berbisa masuk ke permukiman warga ini biasanya karakteristik ular ini mengejar mangsanya, dan juga mungkin di habitatnya sudah tidak ada yang dimakan mangsanya, maka dia tikus inilah salah satu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulbar menurunkan 2 perahu karet untuk mengevakuasi warga. Hal itu lantaran banjir masih menggenangi Kabupaten Mamuju yang masih berlangsung hingga Minggu 12 Juni malam. Hingga saat ini diketahui tidak ada korban jiwa selama banjir berlangsung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Hablu Hambali, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hablu. Ya, betul sekali rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat saya informasikan bahwa telah terjadi banjir di ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju, di mana kejadian ini sekitar pada pukul 15.30 pada hari Minggu 12 Juni 2022 kemarin, dan berlangsung hingga malam hari. Dan pihak BPBD Sulawesi Barat telah menurunkan 2 perahu karet dan 20 tim BPBD Sulbar bekerjasama dengan pihak TNI Polri maupun Basarnas melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir di beberapa desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Mamuju ini. Dan paling parah di daerah CC Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju ini, yang dimana ada ratusan warga yang terjebak banjir di dalam rumahnya, sehingga pihak pemerintah, tim gabungan harus melakukan evakuasi dengan secara bersama-sama, karena banyak balita maupun ibu hamil yang harus diselamatkan terlebih dahulu, sehingga pada saat malam hari para warga yang berhasil dievakuasi ini dibawa ke tempat ketinggian dan mendirikan tenda untuk dilakukan pengungsian untuk sementara. Dan pihak pemerintah maupun kabupaten dan provinsi saling membahu untuk membantu warga yang terjebak banjir ini. Dan kebutuhan masyarakat juga yang berada di dalam pengungsian di 2 titik ini. Titik pertama itu ada di Terminal Simbuang. Terminal Simbuang ini ada sekitar 1.000 warga yang mengungsi di situ, dan juga beberapa desa juga di Kabupaten Mamuju mengalami banjir pada saat terjadinya hujan deras yang membuat air sungai meluap dan memasuki pemukiman warga, baik itu di Desa Bambu sampai Desa Ampalas di Kabupaten Mamuju ini. Dan saat ini update terbaru terkait banjir di Kabupaten Mamuju ini, sampai hari ini air sudah mulai surut dan aktivitas warga di sepanjang kota Mamuju ini mulai kembali normal seperti, dan warga juga berangsur pulang ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa air ataupun lumpur yang masuk dalam rumahnya itu sendiri. Dan pemerintah memastikan kebutuhan warga untuk kesehariannya akan dipenuhi oleh pemerintah, mengingat pada saat banjir terjadi banyak kebutuhan pokok warga yang terbawa air dan bahkan rusak dan tidak bisa lagi dikonsumsi. Dan dapat saya informasikan Tribuners bahwa pada saat
pada saat banjir terjadi, sebelumnya ada gempa yang menimpa Kabupaten Mamuju ini pada tanggal 8 Juni 2022 lalu, sebelum datangnya banjir ini, sehingga masyarakat sangat berharap bantuan dari pemerintah setempat maupun dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Dapat saya informasikan juga, selain banjir ada 3 titik longsoran di desa di Kelurahan Rangas ini, dan di mana ada sekitar ratusan warga yang harus terisolir di 2 lingkungan, yaitu lingkungan Salunangka dan lingkungan Alala yang ada di Kelurahan Rangas di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju ini. Dan hari ini dilakukan pembersihan 3 titik longsoran dengan mengarahkan 1 alat berat dari Dinas PU Kabupaten Mamuju itu sendiri. Dan tadi dapat saya informasikan beberapa bantuan juga mulai masuk di Kabupaten Mamuju, salah satunya kapal KRI Makassar yang dari Surabaya itu membawa bantuan untuk warga yang mengalami bencana di Kabupaten Mamuju ini. Demikian rekan Mei. Ya, terima kasih Hablu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Operasi Patuh Maung 2022 dimulai di Provinsi Banten sejak Senin 13 Juni hari ini. Operasi Patuh Maung 2022 akan dilaksanakan hingga Minggu 26 Juni mendatang. Operasi Patuh Maung ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan pengendara hingga mencegah adanya pungli yang dilakukan oknum tertentu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Desi Purnamasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Desi. Iya, baik. Terima kasih rekan Mei dan juga selamat sore kepada Tribuners. Memang Polda Banten mulai menggelar operasi Patuh Maung 2022 yang mulai dilangsungkan pada hari ini Senin 13 Juni 2022, dan memang tadi pagi Polda Banten pun telah menggelar apel pasukan Patuh Maung 2022, diikuti juga oleh Polres jajarannya. Operasi Patuh Maung ini akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan yang dimulai dari tanggal 13 sampai 26 Juni 2022 di seluruh daerah hukum Polda Banten, kabupaten maupun kota. Pada operasi tersebut memang ada beberapa sasaran untuk pelanggar lalu lintas. Hal tersebut pun langsung dikatakan oleh Wakapolda Banten, yakni Brigjen Pol Eri Nursatari, mengatakan bahwa dalam operasi Patuh Maung 2002 ini pihaknya akan mengedepankan kegiatan yang edukatif, persuasif, dan juga humanis terhadap masyarakat. Namun memang ia juga menuturkan penegakan hukum secara elektronik ataupun teguran tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ia juga mengatakan bahwa di sini pihaknya akan mencoba memberikan peringatan simpatik terhadap masyarakat agar tidak membahayakan pada saat berkendara. Selain itu, ia juga berpesan kepada masyarakat untuk dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta melengkapi surat-surat kendaraannya pada saat berkendara. Bahkan ia juga menuturkan bahwa masyarakat jangan takut kepada pihak kepolisian lalu lintas yang memang nanti bertugas pada saat operasi Patuh Maung 2022 nanti. Menurutnya, jika masyarakat sudah membawa surat-surat kelengkapan kendaraan dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang memang sudah diberlakukan, maka tindakan tilang tersebut tidak akan diberlakukan. Namun sebaliknya, jika pengendara tersebut tidak mematuhi aturan yang memang sudah diberlakukan dan juga tidak melengkapi surat-surat kendaraannya, maka tindakan tilang tersebut akan ditegakkan karena memang itu sudah menjadi aturan yang diberlakukan. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa akan menindak tegas jika nanti didapati adanya anggota yang melakukan pungutan liar atau pungli yang terjadi saat operasi Patuh Maung 2022.
Bahkan dalam hal ini pihaknya pun meminta kepada masyarakat untuk turut melaporkan jika memang terdapat adanya pungli juga merasa tidak puas dengan kinerja jajarannya. Maka masyarakat dipersilahkan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian terdekat. Karena menurutnya saat ini pihaknya akan mulai terbuka akan hal tersebut karena untuk menindaki dan tidak terjadi kembali ke depannya. Pada hal ini pun target sasaran dalam operasi Patuh Mau pihaknya menyebutkan ada beberapa target sasaran dalam operasi Patuh Mau 2022 ini, diantaranya yakni pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm SNI, pengemudi berkendara melebihi batas kecepatan yang memang sudah ditentukan, pengemudi dan penumpang mobil tidak menggunakan sabuk keselamatan, pengemudi melawan arus, pengemudi menggunakan handphone, pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari 1 orang, pengemudi di bawah umur, pengemudi kendaraan bermotor mengkonsumsi narkoba ataupun mabuk, pengemudi yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, surat-surat kendaraan bermotor seperti SIM dan juga STNK. Para pemilik angkutan umum, pengemudi angkutan umum, kendaraan angkutan barang yang memang melebihi kapasitas angkutan yang sudah ditetapkan. Juga kendaraan angkutan umum dan barang serta kendaraan bermotor lainnya yang tidak layak jalan. Kelengkapan kendaraan bermotor mulai dari kaca spion dan juga TNKB juga tindakan standar lainnya. Kendaraan motor yang memakai atau memasang lampu isyarat lalu lintas seperti rotaro atau yang memang bukan diperuntukannya. Kendaraan bermotor tidak menggunakan knalpot standar atau knalpot bising. Kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor standar dan juga kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, rambu-rambu lalu lintas yang memang rusak dan tidak terbaca, kendaraan bak terbuka yang mengangkut orang. Berikut rekan Mei. Terima kasih Desi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolda Banten. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini kita sama-sama mempelajari bahwa di dalam berdasarkan sampai dengan yang melaksanakan khususnya dari beberapa lintasan yang kita harapkan sepanjang selama masalah biasa kita akan itu akan banyak dalam berkaitan dengan lintasan dan hal yang tidak boleh kita anggap biasa saja ya. Karena kita tahu kebutuhan kendaraan roda 2 merupakan sangat di Indonesia di wilayah kita juga. Kemudian juga jalan yang ada juga terbatas ya. Saya jalan-jalan di wilayah kita ini masih banyak yang belum memenuhi standar, kata ya seperti jalan menuju ke Pandeglang karena tahu seperti sekarang ya. Itu pemerintah sudah memikirkan sepeda itu karena dalam masih kita di sini akan mencoba memberikan peringatan simpatik pada masyarakat ya, karena memang banyak sekali pelanggaran lalu lintas, jakarta segala macam naik menuju kapal terbang, saya juga melanggar. Sebelum kita juga mencatat pada masyarakat semuanya, kalau lalu lintas tidak bisa. Jangan takut sama memenuhi lalu lintas sudah membawa orang-orang berkakak. Kita sudah mengikuti aturan semuanya. Peruntukan kendaraan juga, kalau banyak sudah 2 jangan dipakai untuk 3 atau 4. Kementerian Agama kembali merilis jumlah jemaah haji yang diberangkatkan dari Indonesia pada hari ini, Senin 13 Juni. Terdapat sebanyak 9 kelompok terbang atau kloter dari 5 embarkasi yang diberangkatkan ke Tanah Suci dengan total jumlah jemaah 3.619 orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Fahdi Falevi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fahdi. Ya, Mei.
Hari ini terdapat sebanyak 9 kelompok terbang atau kloter dari 5 embarkasi yang diberangkatkan ke Tanah Suci dengan jumlah total 3.619 orang. Sampai dengan hari ini sebanyak 23.178 jemaah haji asal Indonesia telah diberangkatkan ke kota suci Madinah. Hari ini fase keberangkatan jemaah haji gelombang pertama masih berlangsung sejak 4 Juni 2022. Pada fase ini, seluruh jemaah diberangkatkan menuju Madinah Al-Munawwaroh. Para jemaah akan tinggal paling lama selama 9 hari di Madinah untuk menunaikan ibadah arba'in, ziarah, dan kegiatan lainnya. Namun terdapat 2 kloter yang telah diberangkatkan ke Mekah. Kloter pertama berasal dari embarkasi Solo atau SOC dan Jakarta Pondok Gede. Berdasarkan laporan PPIH, para jemaah haji Indonesia tersebut sudah mulai menunaikan umrah wajib di Masjidil Haram yang menjadi rangkaian dari ibadah haji tamattu. Tercatat ada 358 jemaah asal Pati yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi Solo yang sudah mengikuti ibadah tersebut. Sebelumnya jemaah haji Indonesia juga telah mengambil miqat dari Masjid Bir Ali, Madinah. Terkait kondisi jemaah haji di Tanah Suci, saya laporkan bahwa tercatat jemaah yang sakit per hari ini sebanyak 43 orang dengan rincian sebanyak 38 orang menjalani rawat jalan, lalu 5 orang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia Madinah. Lalu sementara jemaah wafat masih berjumlah 2 orang, yakni satu dari embarkasi Jakarta Pondok Gede dan satu dari embarkasi Padang. Terkait jemaah yang sakit, sebelumnya Kepala Tim KKHI Madinah Dr. Eni Nuryanti mengungkapkan hingga kini ada total 55 kunjungan ke KKHI sejak kedatangan jemaah di Madinah. Meski begitu, seluruhnya Eni mengungkapkan bahwa para jemaah haji Indonesia mengalami penyakit ringan dan kondisinya tidak parah. Penyakit terbanyak adalah selulitis, lalu dehidrasi, diabetes mellitus, hipertensi, dan luka bakar atau kaki melepuh. Terkait kondisi di Tanah Suci, Kementerian Agama kembali mengingatkan bahwa kondisi cuaca di Arab Saudi sangat panas, sehingga suhu tertinggi pada siang hari mencapai 46 derajat Celcius, sementara suhu terendah 38 derajat Celcius pada dini hari. Para jemaah diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Jika akan keluar, diminta untuk melengkapi alat pelindung diri dan memakai alas kaki. Demikian, Mei. Terima kasih Fahdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar memberikan surat keputusan gubernur tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Banten. Upaya pemberian SK gubernur itu dilakukan di lapangan Sekretariat Provinsi Banten pada Senin 13 Juni. SK Gubernur Banten PPPK itu diberikan secara simbolis untuk formasi tahun 2021 tahap 1 dan tahap 2. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Daniati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Milda. Ya, halo rekan Mei. Dapat dilaporkan bahwa tadi pagi di kantor pemerintahan Sekretariat Provinsi Banten bahwasanya pihak PJ Gubernur Banten memberikan SK Gubernur Banten terhadap 862 P3K guru di Banten. Sejauh itu juga PJ Gubernur Banten Al-Muktabar menggunakan pakaian senada dengan P3K tersebut, yaitu berwarna hitam dan putih. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar menghimbau pada para P3K yang sudah mendapatkan SK Gubernur Banten tersebut agar memberikan pengajaran sesuai dengan asas-asas moralitas. Selain itu juga pihaknya meminta agar para P3K itu bekerja dengan hati dan memberikan pengetahuan yang bersifatnya visioner untuk para peserta didik. Selanjutnya, kata Al-Muktabar, para guru dari SMA, SMK, dan SKH yang tergabung dalam P3K itu akan tapaki karir
mulai dari hari ini dan selanjutnya. Selain itu juga Al-Muktabar meminta agar para P3K tersebut menyiapkan diri untuk meningkatkan kapasitas menjadi guru. Selanjutnya, Al-Muktabar meminta agar bercita-cita agar para P3K bisa membawa pemerintah Kota Serang untuk menjadi lebih maju lagi dalam bidang pendidikan. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milda atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Gubernur Banten. Berikut tayangannya untuk Anda. Gubernur terkait P3K guru-guru. Ada berapa? 862 orang dengan berbagai varian ilmu pengetahuan yang akan didedikasikan oleh Bapak Ibu guru itu untuk siswa di Provinsi Banten. SLTA, SMA, SMK, SKH. Dan tadi kita sampaikan pesan-pesan moral kepada guru-guru untuk terus membaktikan diri dalam pembangunan Banten, khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia, agar anak-anak kita ke depan cerdas, kita bisa mengisi pembangunan di Banten, dan tentu kita ingin mengisi pembangunan di Indonesia. Tadi kan pesannya supaya di Banten itu tidak ada lulusan SLTA. Nah itu. Oh ya, jadi kita sebuah cita-cita besar ingin kita kembangkan sarana-sarana pendidikan yang akan menopang untuk kita bisa meningkatkan waktu menempuh pendidikan yang lebih dari wajib belajar yang sedang kita punyai, walaupun yang wajib belajar pun belum sempurna kita capai. Boleh kita untuk bercita-cita lebih besar, karena sesungguhnya hidup itu terbukti dari mimpi. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggelar pelatihan kader malaria di Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Senin 13 Juni. Latihan kader malaria ini melibatkan sedikitnya 92 masyarakat Manokwari dengan tujuan untuk bersinergi dalam memberantas penyebaran malaria di daerah tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Safwan. Ya, baik. Mei juga Tribuners dimanapun Anda berada dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya pada siang tadi dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan juga beberapa mitra kerja mereka yakni Hakli dan juga UNICEF dan beberapa organisasi lainnya menggelar kader malaria di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Dan dapat saya laporkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk bersinergi dengan para petugas di lapangan sehingga para masyarakat juga bisa serta mengambil bagian untuk menekan kasus malaria di Kabupaten Manokwari. Karena berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sendiri, beliau menjelaskan bahwa dari sekian provinsi dari sekian kabupaten kota yang ada di Papua Barat, hanya Manokwari yang menjadi kantong penyumbang terbesar kasus malaria di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2021 lalu. Sehingga lewat kegiatan ini mereka berharap agar para kader yang dilatih oleh Dinas Kesehatan hari ini bisa bersinergi untuk mengambil sampel hingga menyimpan sampel tersebut untuk diserahkan kepada pihak terkait yakni petugas medis di lapangan. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh hingga 2021 kemarin, untuk tren kasus malaria di Kabupaten Manokwari sendiri masih di angka 4,169 kasus, dengan angka apinya berada di kisaran 24,56 per 1000 penduduk. Sehingga lewat kegiatan ini mereka berharap agar
masyarakat yang dilatih hari ini bisa ikut serta melaksanakan kegiatan dalam hal untuk menekan lajunya malaria di Kabupaten Manokwari, Mei. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih bisa hadir ya pada hari ini untuk kita berbicara bersama-sama, berpartisipasi bersama untuk pengendalian malaria. Manokwari ini tempat kita tinggal, tempat kita cari makan, tempat kita hidup. Jadi kalau malaria masih ada itu tugas kita bersama. Tidak boleh bilang, oh itu tugasnya dinas kesehatan saja, itu tugasnya puskesmas. Tidak, itu tugas kita bersama. Kemampuan pemerintah itu terbatas. Tapi kalau kita sama-sama, itu baru namanya benar. Ya toh? Ya. Jadi Bapak Ibu, ada banyak teman-teman saya dari kesehatan di sini. Itu yang sudah setiap hari bekerja di program malaria. Ada juga mitra-mitra kita yang bantu kita biaya, yang bantu kita tenaga, misalnya dari Global Fund, UNICEF, ada dari Berdaki. Itu mitra-mitra pembangunan ya pemerintah. Kita jalan sama-sama. Nah, Bapak Ibu yang bergabung hari ini, kami minta tolong supaya dibantu juga ya pemerintah ya, dengan kita semua bisa berjalan bersama-sama. Caranya bagaimana? Nah, itu nanti kita pelajari ya toh. Nanti teman-teman saya dari kesehatan kasih ya ilmu sedikit ya bagaimana cara membantu teman-teman saya dari kesehatan. Misalnya kalau ambil darah bagaimana, Bapak Ibu tidak perlu menjadi mantri, tidak perlu menjadi suster, tapi bisa membantu ya dalam Ratusan pendekar silat dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat berkumpul di Kota Payakumbuh. Mereka memeriahkan pagelaran Silet Tuo yang diselenggarakan di Agam Jua Art and Culture Cafe yang berlokasi di Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat. Diketahui kegiatan bertemakan memancak di Galanggang Mangambang Nantalipe itu sudah mulai diselenggarakan sejak 11 Juni hingga 13 Juni hari ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Fuadi Zikri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fuadi. Terima kasih rekan Mai. Selamat sore Tribuner semua. Memang benar kemarin kami Tribun Padang menyaksikan salah satu pegelaran pertunjukan atraksi tradisional khas Minangkabau, yaitu Silet Tuo di kawasan Kota Payakumbuh, tepatnya di Cafe Agam Jua Art and Culture, yang mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan musyawarah Tuo Silet yang digelar di Kota Payakumbuh. Diketahui Tribuners, pegelaran ini digelar untuk mempromosikan, mensosialisasikan, dan menampilkan lagi kepada para anak muda zaman sekarang di Sumatera Barat, khususnya bagaimana tradisi Silet Tuo yang ada di Minangkabau saat ini. Kemarin kita berbincang dengan Supardi, Ketua IPSI Sumatera Barat. Kegiatan ini sebenarnya sudah diselenggarakan sejak 3 hari lalu, dimulai dengan musyawarah Tuo Silet yang ketika itu mengundang Tuo Silet, atau bisa disebut juga dengan guru besar sesaran, atau sesaran ini disebut dengan perguruan Silet yang berada di berbagai daerah di Sumatera Barat, berbagai kabupaten kota dan berkumpul di Balai Adat Kaliki, Kenagirian Kotogadang, Kota Payakumbuh sejak tanggal 4 hingga tanggal 6 Juni. Nah, di sana Tuo Silet ini membahas bagaimana kedepannya silet-silet tradisional Minangkabau agar lebih dekat dengan kehidupan, terutama kehidupan anak muda di Sumatera Barat. Nah, dari rangkaian musyawarah itu, Tribuners, berujunglah kepada pegelaran silet yang digelar di Agam Jua Art Culture Cafe yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 11 Juni 2022 lalu hingga tanggal 13 hari ini penutupan
nanti malam sekitar pukul 8 hingga pukul 10 malam nanti waktu Indonesia bagian barat. Nah, melalui pegelaran ini Supardi yang juga kini menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat mengharapkan agar Sile Tuwo yang tradisi Minangkabau yang saat ini bisa dikatakan mulai pudar itu dapat dijadikan lagi sebagai kebutuhan hidup bagi masyarakat Minangkabau, karena memang menurut Supardi dulunya tradisi sile ini melekat sekali dengan kehidupan di Minangkabau, terutama bagi anak-anak mudanya yang laki-laki. Apalagi di Minangkabau itu mengenal bahwasanya anak laki-laki tidak jika sudah remaja itu tidak lagi menginap di rumah atau tidur di rumah orang tuanya, namun anak remaja ini harus tidur atau tinggal di luar rumah keluarga, rumah tempat kelahirannya sendiri, yaitu surau di Minangkabau. Nah, di surau inilah biasanya dibuka seseran atau perguruan silat yang menjadi wadah pembentukan karakteristik masyarakat Minangkabau tempo dulu. Nah, setelah pegelaran ini, Tribuners, perlu diketahui juga pegelaran ini hampir diikuti oleh seluruh seseran atau perguruan silat yang ada di kabupaten kota di Sumatera Barat, mulai dari Kabupaten Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Kota Padang, ibu kotanya Provinsi Sumatera Barat, hingga Payakumbuh yang saat ini menjadi tuan rumah. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh anak-anak yang menjadi sasaran bagi IPSI Sumatera Barat saat ini, namun juga lansia-lansia atau sesepuh-sesepuh yang ikut memeriahkan, karena memang ini merupakan kegiatan yang sangat jarang diselenggarakan, sehingga euforia untuk mengikuti pegelaran silat ini sangat kentara bagi para pendekar silat dan pelaku silat di Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, setelah ini Tribuners, setelah pegelaran ini pada hari Rabu mendatang tanggal 15 Juni 2022 juga ada serangkaian acara lagi. Itu merupakan acara terakhir, merupakan pameran kuliner khas Minangkabau yang nantinya akan digelar di Kota Payakumbuh juga, tepatnya di kawasan Ngalau Indah. Nah, di sana akan ada berbagai macam kuliner khas Minangkabau akan dipamerkan kepada umum, yang menurut Supardi, Ketua IPSI Sumatera Barat, ini merupakan salah satu rangkaian acara untuk memperkenalkan kembali lagi makanan-makanan khas Minangkabau yang selama ini juga sudah mulai pudar, yang digantikan dengan makanan-makanan modern seperti makanan-makanan cepat saji. Demikian rekan Mai dapat dilaporkan dari Kota Payakumbuh, kembali ke studio. Terima kasih Fuadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santabudi memimpin apel gelar pasukan operasi Patuh Jaya 2022. Apel ini dilaksanakan di lapangan presisi Polda Metro Jaya Jakarta, diikuti ratusan personil yang terdiri dari kepolisian, polisi militer, Dishub Provinsi DKI Jakarta, petugas jasa marga dan Satpol PP. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Fandi Permana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fandi. Ya, selamat sore Tribuners. Baru saja atau tadi pagi dilakukan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Patuh 2022, dan khusus di wilayah hukum Polda Metro Jaya, operasi tersebut dinamakan Operasi Patuh Jaya 2022, di mana selama 14 hari ke depan, mulai dari tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni, akan dilakukan upaya penertiban atau penegakan hukum dari tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang mencakup daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Dan tadi apel dipimpin langsung oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi di lapangan presisi di Lantas Polda Metro Jaya. Dalam amanatnya, Irjen Firman mengatakan bahwa dalam Operasi Patuh Jaya 2022 ini pihaknya akan menekankan penegakan hukum melalui teguran yang bersifat preventif. Artinya dalam operasi ini kepolisian akan berusaha untuk
mencoba melakukan penindakan tidak hanya berdasarkan pelanggaran dengan menindak secara tilang di tempat, namun membangun kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Firman juga mengatakan bahwa sasaran penindakan dari Operasi Patuh tahun 2022 ini diantaranya adalah penggunaan rotator ataupun lampu strobo yang saat ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih marak ditemukan, agar dilakukan penindakan agar sesuai dengan peruntukan yang dimaksud. Dan juga ada penindakan juga tentang pengendara yang melawan arus dan juga knalpot bising. Dan juga dalam apel tadi, Irjen Firman Santiabudi juga mengatakan bahwa pada dasarnya penegakan hukum dalam berlalu lintas itu bermuara membangun kesadaran dari masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Karena memang dalam operasi ini memang polisi akan berusaha mengupayakan upaya-upaya preventif ataupun teguran-teguran yang bersifat humanis agar pelanggar dalam berlalu lintas bisa ditekan, sehingga angka kecelakaan bisa diminimalisir sedemikian mungkin. Dan juga Irjen Firman mengatakan bahwa jajarannya juga akan menertibkan penggunaan lampu rotator yang saat ini memang masih banyak ditemui di jalan raya. Nantinya tugas dari tingkat Polda maupun Polres akan menerjunkan tim yang khusus memantau penggunaan lampu rotator agar penggunaan tersebut bisa digunakan dengan sesuai dengan peruntukan ataupun jenis-jenis kendaraan tertentu sesuai dengan undang-undang lalu lintas yang berlaku. Kembali ke studio, Mei. Baik, terima kasih Fandi Permana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kakor Lantas Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19, Vespa World Days atau VWD 2022 akhirnya digelar di Pulau Peninsula, Nusa Dua Bali. Ini merupakan pertama kalinya ajang berkumpul para pecinta Vespa dari seluruh dunia tersebut digelar di luar benua Eropa sejak bergulir pada 1954 silam. Turut memeriahkan perhelatan event otomotif terbesar itu, komunitas Vespa di Ambon menggelar touring keliling kota pada Minggu 12 Juni pagi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dedi. Iya, baik, terima kasih Mei dan juga Tribuners. Memang dapat kami laporkan kemarin hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 di Ambon juga ikut menyemarakan Vespa World Day 2022 yang diselenggarakan di Bali begitu. Nah, di Ambon sendiri ada 6 komunitas Vespa yang berkumpul, di antara lain ada Garasi Vespa Community, kemudian ada juga Ambon Vespa Community, hingga ada juga Vespa Touring yang pecinta Vespa yang melakukan perjalanan dari Jawa Tengah menuju ke kota Ambon menggunakan kendaraan Vespa begitu. Nah, mereka berkumpul di Bundaran Tugu, Bundaran Leimena di kota Ambon, kemudian melakukan konvoy begitu mengelilingi kota Ambon pada pukul 10 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Timur begitu. Nah, uniknya dari komunitas Vespa ini ada Vespa-Vespa yang unik, diantaranya ada salah satu Vespa keluaran tahun 1959 yang menjadi Vespa termahal pada konvoy saat ini. Vespa tersebut dibanderol dengan harga atau pernah ditawar dengan harga 120 juta. Saat kami tanya ke yang bersangkutan, dia mengatakan bahwa Vespanya itu masih ori begitu, masih original peninggalan orang tua yang kemudian dijaga hingga saat ini. Nah,
di Bali diketahui sendiri diketahui sendiri untuk Vespa World Day 2022 ini sudah tertunda begitu dari tahun 2020, 2021 dan bisa diselenggarakan tahun 2022. Rencananya dalam 1 bulan sekali komunitas Vespa yang ada di Kota Ambon akan menggelar konvoi serupa untuk memperkenalkan kendaraan besi tua tersebut. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Dedi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 25 kelompok seni grafis meluapkan ekspresinya dalam ajang Icak-Icak Mural yang diadakan oleh kelompok seni Ramones Art Pringsewu Lampung pada Minggu 12 Juni. Kegiatan mural ini sebagai wadah bersilaturahmi bagi kelompok-kelompok seni grafis. Hal ini lantaran sejak adanya pandemi COVID-19, banyak kegiatan serupa yang tidak dilaksanakan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Tri Yulianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Tri. Halo, terima kasih Mei. Ya benar, untuk Ramones Art Pringsewu memang menggelar Icak-Icak Mural, yaitu sebagai wadah para seniman mural melakukan ekspresi karena selama ini mereka tidak pernah berkegiatan mural bersama, sehingga dilakukan ajang pertemuan silaturahmi, lalu disediakan media untuk menggambar dan mereka bebas menggambar apa saja. Untuk tema bebas, kemudian yang penting tidak sara, kemudian jumlah kelompok juga bebas, dan di ajang ini diikuti oleh 25 kelompok mural dari Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan juga Pringsewu. Kemudian untuk waktu pembuatan 1 hari saja, dari pagi sampai selesai, dan biasanya sampai malam hari. Kemudian untuk space ruang ini bebas antara 2,5 meter sampai dengan 5 meter tergantung kesanggupan kelompok tersebut. Begitu, Mai. Baik, terima kasih Tri Yulianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pawai Pesta Kesenian Bali telah berlangsung pada Minggu 12 Juni di depan Bajra Sandi Renon Denpasar. PKB ini kembali terselenggara pasca 2 tahun pandemi COVID-19. Acara ini juga turut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bali, Niluh Putu Sri Wahyuni yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Putu. Ya, terima kasih banyak Mei. Jadi baru saja Bali menggelar Pesta Kesenian Bali atau PKB yang ke-44 tahun yang dibuka dengan pawai terlebih dahulu. Jadi pawai-pawai ini menyajikan berbagai macam tari-tarian khas dari 9 kabupaten atau kota yang ada di Bali. Selain tari-tarian dari 9 kabupaten atau kota yang ada di Bali, terdapat beberapa instansi seperti Bank Indonesia, Bank BPD Bali, dan instansi lain pendidikan, dan instansi pendidikan lainnya, maksud saya seperti Universitas Udayana, juga IHDN, yang melakukan yang melakukan pertunjukan kesenian seperti tari-tarian pada pembukaan pawai PKB tersebut. Jadi sebelumnya pawai Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun ini akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, namun beliau berhalangan hadir, jadi digantikan dengan Kemendagri yakni Bapak Tito Karnavian. Nah, untuk pawainya sendiri mulai dari pukul 2 siang kemarin pada Minggu 12 Juni 2022. Jadi memang pawai ini, maksud saya memang Pesta Kesenian Bali ini sudah lama ditiadakan, 2 tahun tepatnya karena pandemi COVID-19, maka dari itu terlihat antusias dari masyarakat yang menonton Pesta Kesenian Bali ini cukup tinggi sekali kemarin. Jadi kurang lebih ribuan masyarakat memadati kawasan pawai Pesta Kesenian Bali yang berlokasi di Bajra Sandi Renon. Nah, selain itu juga Pesta Kesenian Bali ini akan berlangsung sebulan lamanya, mulai dari hari ini yakni Senin tanggal 13 Juni 2022 sampai 10 Juli 2022 mendatang. Nantinya kegiatan-kegiatan di PKB ini akan diisi oleh berbagai macam lomba kesenian. Seperti tadi saya sempat meliput ada lomba membuat beruk atau tempat tirte,
atau tempat air yang digunakan untuk umat Hindu khususnya bersembayang. Jadi lomba ini dimulai pada pukul 10 pagi tadi waktu setempat, yakni Wita, dan diikuti oleh 9 peserta dari berbagai kabupaten atau kota di Denpasar, maksud saya di Bali. Jadi selain lomba-lomba kesenian yang berbau kesenian seperti membuat beruk, nantinya juga akan ada lomba bleganjur atau gong dan berbagai lomba-lomba lainnya. Itu saja, Mei. Baik, terima kasih Putu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perkembangan harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Bangka saat ini cenderung semakin turun meskipun pemerintah sudah membuka keran ekspor CPO dan turunannya. Bahkan pemerintah akan mempercepat proses ekspor CPO sehingga perusahaan pabrik kelapa sawit juga bisa segera menyerap TBS kelapa sawit dari para petani. Karena saat ini kebanyakan tangki penyimpanan CPO hampir penuh, bahkan ada yang sudah penuh sehingga tidak lagi membeli TBS kelapa sawit petani. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Edwardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Edward. Ya, terima kasih, Mei. Perkembangan harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat ini cenderung mengalami penurunan meskipun keran ekspor CPO sudah dibuka pemerintah sejak beberapa waktu lalu, namun kenyataan di lapangan perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bangka pada saat ini belum satupun bisa melakukan ekspor ke luar, sehingga perusahaan PKS saat ini cenderung menurunkan harga beli TBS kelapa sawit petani rakyat atau petani mandiri. Saat ini berkisar di antara harga 1.700 sampai dengan 2.050 rupiah per kilogram TBS. Sementara itu harga di perusahaan pabrik kelapa sawit. Sementara di masyarakat petani, harga saat ini hanya berkisar 1.400 sampai dengan 1.600 rupiah per kilogram TBS, tergantung jarak dari lokasi kebun ke pabrik kelapa sawit. Nah, menghadapi hal tersebut, memang kenyataan ini membuat petani di Kabupaten Bangka merasa terpukul karena biaya perawatan kebun kelapa sawit saat ini sangat tinggi, ya, di mana harga pupuk non subsidi untuk kelapa sawit naik hampir 3 kali lipat ataupun 10%. Contohnya seperti pupuk KCL itu sebelumnya harganya 270 per karung, sekarang ini 960.000 per karung. Selain itu biaya harga buruh dan biaya angkut juga tidak turun, malah tetap seperti harga, sehingga biaya operasional untuk merawat kebun kelapa sawit ini menjadi sangat tinggi. Kemungkinan ke depan kalau harga masih tetap murah, para petani mandiri kemungkinan kesulitan untuk membiayai biaya operasional kebun mereka. Padahal tanaman sawit ini juga sangat mengandalkan pupuk kimia, karena apabila tidak dipupuk secara kimia, biasanya akan terjadi musim ngetrek ataupun musim tidak berbuah. Karena itu kalau hanya dipupuk dengan menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kompos, ya itu. Nah, untuk hal ini Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kabupaten Bangka Jamaluddin meminta agar pemerintah segera mempercepat ekspor CPO khususnya untuk di Kabupaten Bangka, supaya tangki penyimpanan CPO yang ada di perusahaan kelapa sawit tidak penuh. Apabila semakin penuh, dikhawatirkan malah TBS tidak laku dijual ataupun tidak mau dibeli lagi oleh pabrik kelapa sawit, sehingga akan membusuk, dan itu tambah lagi membuat petani semakin merugi. Demikian mungkin. Terima kasih Edward atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, section. Pantauan kami
harga TBS Pulau Bangka semakin anjlok, walaupun keran ekspor CPO telah dibuka oleh pemerintah pusat. Beda kemarin setelah pengumuman Pak Presiden, trennya positif naik 2.200. Namun kebelakangan setelah 2 minggu, harga TBS di Pulau Bangka semakin anjlok. Di tingkat petani 1.400, 1.500 rupiah. Di pabrik PKS paling tinggi sekarang 2.040 rupiah dan paling ini rendah 1.700 rupiah di PKS. Kami sangat khawatir kalau ini persoalan ini harga ini tidak naik-naik. Apalagi ini kita mau pupuk. Yang kedua menghadapi anak-anak sekolah untuk ajaran baru. Bagaimana anak-anak petani mau membiayai sekolah untuk ajaran baru kalau harga semakin turun-turun. Kita berharap pemerintah pusat turut hadir mendengar keluhan petani mandiri ini. Jangan sampai pemupukan perawatan kebun ya. Perawatan kebun semakin tidak terawat. Ini bisa mengkhawatirkan untuk penghasilan untuk tahun depan. Kalau kebun tidak dipupuk dengan pupuk kimia, akibatnya gimana, Pak? Ini yang jelas turun. Karena untuk buah ya? Mereka harus kimia, KCL. Apalagi KCL harganya 930.000 rupiah. Prosesi pemakaman anak Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril telah selesai dilakukan siang ini, Senin 13 Juni. Kini keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah meninggalkan area pemakaman Cimaung, Bandung. Warga pun diizinkan memasuki area pemakaman di Cimaung. Namun sebelum meninggalkan makam sang putra, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyempatkan diri untuk menyapa awak media. Didampingi sang istri Atalia Praratya, Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu keluarganya dalam proses pencarian Eril hingga pemakaman. Ayah dari almarhum Eril ini juga mengaku sudah ikhlas melepas kepergian sang putra. Menurutnya selama 14 hari pencarian Eril diharapkan menjadi pembelajaran bagi semuanya. Ridwan Kamil atau akrab dipanggil Kang Emil ini pun merasa bersyukur proses pemakaman Eril berjalan lancar dan dilakukan melalui cara yang baik. Sambil menahan tangis, Kang Emil pun menyampaikan permohonan maaf bagi masyarakat bila ada hal yang kurang nyaman selama proses pemakaman. Ia juga kembali mengucapkan terima kasihnya kepada pihak yang telah menghormati privasi keluarganya selama 14 hari ini. Sebelumnya, Ridwan Kamil turut mendoakan dan memasukkan tanah pertama ke liang lahat sang putra. Atalia mendampingi suaminya serta mendoakan Eril. Keduanya duduk menghadap area makam sang putra ketika prosesi pemakaman berlangsung. Sebagaimana diketahui, jenazah Eril dimakamkan di area pembangunan Islamic Center Cimaung, Bandung pada Senin 13 Juni. Jenazah putra sulung Ridwan Kamil ini berangkat dari Gedung Pakuan sekira pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Ribuan, bahkan mungkin mencapai belasan ribu warga, rela berdesak-desakan demi melihat dan mendoakan secara langsung jenazah Eril di area pemakaman Cimaung pada hari ini. Meski tak bisa menyaksikan langsung prosesi pemakaman putra sulung Ridwan Kamil, warga tetap menunggu di luar area pemakaman. Bahkan karena membludaknya warga, jalan tersebut ditutup sementara. Warga yang datang terlihat dari berbagai kalangan dan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Di tengah perasaan duka, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menceritakan kebaikan dan amalan sang putra Emeril Khan Mumtaz yang baru diketahuinya. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil ketika menerima ucapan bela sungkawa dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Terungkap percakapan Ridwan Kamil kepada Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tentang amalan yang biasa dilakukan Eril. Percakapan
Ungkapan itu didengarkan juga oleh Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir yang hadir bersamaan dengan Kasat dan direkam oleh Sekda Sumedang Herman Suryatman. Di dalam rekaman terdengar perkataan Ridwan Kamil bahwa yang mendoakan Eril adalah orang-orang dari seluruh dunia. Ridwan Kamil mengatakan bahwa hari ini Eril dimakamkan dengan kelegaan hati keluarga dan rasa bahagia. Ridwan Kamil membuka cerita dengan judul Kapan Kita Pulang. Cerita itu merujuk pada kisah hidup di dunia yang diyakininya sebagai sebuah perjalanan yang harus memiliki bekal dan persiapan. Sebagai sebuah perjalanan, Ridwan Kamil yakin cerita hidup selalu dimulai dari sebuah titik awal dan selesai di titik akhir. Tidak memungkiri sebagai orang tua, baik Ridwan Kamil dan Atalia Praratya berpikiran ingin bertukar posisi dengan sang putra jika memungkinkan. Namun Ridwan Kamil meyakini bahwa logika manusia tidak sama dengan ketetapan takdir. Ridwan Kamil mengatakan meski Eril masih berusia 23 tahun secara biologis, namun ia memiliki amal kebaikan yang luas sehingga pergi dalam keadaan panjang umur. Kemudian Ridwan Kamil juga menceritakan amal-amal kebaikan Eril yang pernah dilakukan selama hidupnya. Pertama, Ridwan Kamil bercerita tentang bagaimana Eril membelikan baju lebaran untuk anak-anak yatim dan memberikan THR pada satpam menggunakan uangnya sendiri. Gubernur Jawa Barat itu juga bercerita bahwa sang anak sulung harus bekerja sambilan ketika ia kuliah. Berdasarkan penuturannya, Eril juga diceritakan pernah membagikan sedekah untuk panti asuhan dan duafa di kala hujan. Bahkan di saat kejadian itu, Eril menyelamatkan ibunya dengan melarangnya masuk ke sungai dan merelakan pelampung untuk adiknya Zahra. Sebagai ayah dari Eril, Ridwan Kamil pun meyakini sejatinya putra sulungnya itu adalah pahlawan. Ridwan Kamil pun berharap agar sang putra bisa berpulang ke sang pencipta dengan keadaan tenang. Jenazah Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Eril akhirnya telah dimakamkan di Cimaung, Kabupaten Bandung pada Senin 13 Juni. Tak hanya keluarga yang ikhlas melepas pemuda 23 tahun itu pulang ke sang ilahi, kekasih Eril, Nabila Isma pun turut mengikhlaskan kepergiannya. Terungkap kondisi pacar Eril, Nabila Isma Nur Habibah yang ternyata sempat terguncang hingga butuh pengobatan khusus. Diketahui putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut ditemukan di Bendungan Enschede, Bern, Swiss pada Rabu 8 Juni. Setelah dilakukan pemulasaran sesuai syariat Islam di Swiss, jenazah Emeril Khan Mumtaz kemudian tiba di tanah air pada Minggu 12 Juni. Eril dimakamkan di lahan milik keluarga di daerah Cimaung, Kabupaten Bandung pada hari ini. Ridwan Kamil dan keluarga pun telah ikhlas melepas Eril. Begitu pula dengan Nabila Isma Nur Habibah, kekasih putra Ridwan Kamil. Nabila mengaku selama ini Eril telah memberikan banyak pelajaran serta kebahagiaan untuknya. Untuk sampai ke tahap ikhlas, Nabila sudah terlebih dahulu melewati masa-masa sulit. Bahkan ia sampai membutuhkan pengobatan khusus. Hal itu dibeberkan Yanti Sri Yulianti, Ketua Umum Keluarga Peduli Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Ibunda Nabila, Eka Sari, diketahui merupakan Ketua Kerlip Jawa Barat. Yanti menyebut awalnya Nabila optimis Eril ditemukan selamat. Hal itu justru membuat ibunda Nabila khawatir. Cemas akan nasib Eril yang kala itu tak kunjung ditemukan membuat Nabila kurang tidur dan istirahat. Ia kemudian mendapat pengobatan khusus serta pendampingan psikolog. Selain psikolog, kedua orang tua juga menemani Nabila. Sang ibu bahkan rela menyingkirkan aktivitas lain demi mendampingi kekasih Eril tersebut. Sebelumnya, Nabila Isma mengenang momen bersama sang kekasih Emeril Khan Mumtaz. Dalam sebuah unggahan, ia mencurahkan isi hatinya. Kini, Nabila Isma belajar jika kebaikan Emeril Khan menjadi doa jutaan orang. Bagi Nabila Isma, kejadian kehilangan Emeril Khan menjadi luka sangat dalam untuknya. Namun juga menjadi kebahagiaan dan pelajaran bagi Nabila yang menyaksikan banyak kasih sayang yang mengalir untuk Eril.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Video yang memperlihatkan seorang oknum polisi menodong warga dengan senjata laras panjang viral di media sosial. Rekaman tersebar luas di sejumlah platform media sosial. Pada awal video, tampak seorang pria yang belakangan diketahui anggota kepolisian tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Di tangan kanan oknum polisi menenteng senjata api laras panjang. Ia pun tampak mengadang seseorang yang merekam dirinya. Oknum tersebut kemudian terus terlibat cekcok dengan si perekam video. Kemudian datang pria berkaos putih untuk menenangkan oknum polisi tersebut. Pada akhir video tidak diketahui akhir dari permasalahan yang terjadi. Terkini diketahui oknum polisi diketahui berinisial Baraka JT. Ia tercatat sebagai Kepolisian Air dan Udara atau Ditpolairut Polda Maluku. Sementara lokasi pengembalian video berada di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada Jumat 10 Juni lalu. Diketahui motif Baraka JT menodong warga dengan senjata api karena membela ayahnya yang menjadi korban penganiayaan. Penyelesaian masalah Baraka JT dengan warga yang menganiaya ayahnya berakhir damai. Persoalan juga diselesaikan secara kekeluargaan. Namun meskipun masalah telah selesai, pihak Polda Maluku akan tetap memproses Baraka JT. Baraka JT sudah ditahan selama 21 hari ke depan untuk menjalani proses pemeriksaan oleh Divisi Propam Polda Maluku. Apabila dalam kejadian tersebut senjata api yang dipegang ditembakkan, maka akan langsung disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Konser musik bertajuk Malam Ambyar yang digelar di Rooftop Seven Sky Lipo Plaza Yogyakarta pada Minggu 12 Juni malam berakhir ricuh. Kasih Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja menjelaskan kejadian itu berlangsung pada Minggu malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, di mana sesaat setelah konser itu berlangsung, jumlah penonton yang datang ke lokasi konser semakin bertambah. Area Rooftop Lipo Plaza Yogyakarta pun dipenuhi muda-mudi yang menikmati konser. Pihak kepolisian memastikan konser musik bertajuk Malam Ambyar itu tidak mengantongi izin keramaian. Hal itu diketahui setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan seusai keributan yang terjadi. Hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian didapati bahwa pihak manajemen tidak mengantongi izin terkait penyelenggaraan konser musik tersebut. Kasih Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja mengatakan sampai saat ini belum ada pihak yang melapor maupun yang dilaporkan. Kapolsek Gondokusuman Kompol Surahman menambahkan pihak kepolisian khususnya Polsek Gondokusuman tidak menerima surat pemberitahuan digelarnya konser musik. Ia pun menegaskan insiden keributan itu kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Adapun kericuhan tersebut terjadi lantaran banyaknya penonton yang ingin masuk namun kapasitas sudah overload. Mereka pun terprovokasi oleh beberapa oknum. Tiket pun ditutup lebih awal dan membuat penonton di luar tidak puas sehingga memaksa untuk masuk. Pihak kepolisian yang pada malam itu bertugas kemudian bergegas mengamankan lokasi dan keributan pun tidak melebar di luar area. Tidak ada korban dalam insiden itu, namun sejumlah meja dan kursi mengalami kerusakan akibat adanya saling lempar oleh pengunjung. Kejadian itu juga terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
KBRI Swiss memastikan bahwa jasad Emeril Khan Mumtaz atau Eril sudah ditemukan dari Sungai Are di Bern, Swiss. Saat ini pihak keluarga sedang mengurus sejumlah administrasi untuk kepulangan jenazah Eril ke Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss Mulyaman Haddad dalam konferensi pers pada Kamis 9 Juni. Haddad menjelaskan mulanya otoritas tempat menemukan jasad diduga Eril di Sungai Are pada Rabu 8 Juni pukul 6.50 pagi waktu Swiss. Jasad tersebut kemudian dievakuasi untuk dilakukan identifikasi oleh tim forensik untuk memastikan bahwa jasad tersebut benar Eril. Dari hasil pemeriksaan tim forensik dipastikan bahwa jasad yang ditemukan memang benar Eril. Hasil tersebut juga telah dikonfirmasi oleh kepolisian Bern. Perwakilan keluarga, Elpin Nasmuzaman mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kepulangan jenazah Eril ke Indonesia. Namun LP mengatakan bahwa kepulangan jenazah Eril akan disegerakan. Saat ini, KBRI Bern melakukan pendampingan pada keluarga Eril untuk proses kepulangan jenazah ke tanah air. Oh, ternyata gue overthinking nih, kata Oja begini. Ya, emang ada yang nggak paham kalau itu sarkasm aja. Halo teman-teman setia MLD, kembali lagi di MLD Podcast bersama gue Oza Rangkuti. Terima kasih setelah yang kemarin menonton topik soal gaming dan cancel culture. Tapi sekarang kita membahas topik yang lebih dekat dengan gue kayaknya, yaitu healing gitu ya kan. Karena jujur healing zaman sekarang tuh udah bener-bener culture yang mungkin wajib untuk dilakukan gitu ya. Karena ini terus terang, ini true story gitu. Kemarin gue stand up di Bali teman-teman. Terus gue nanya ke penonton gitu, yang dari Jaksel tepuk tangan itu tepuk tangan semua gitu. Gue pikir banyak FWB putus di Jaksel. Gue kira jadi kan mereka perlu ke sana gitu. Nah sebenarnya maksud gue healing tuh apa ya kan, dan kenapa nggak ada dari dulu dan baru deh sekarang gitu. Seharusnya tuh kayak gimana healing yang benar, dan sebenarnya makna healing sendiri tuh yang tepat tuh kayak gimana gitu. Makanya hari ini kita akan membahas healing dengan orang-orang yang cukup mengerti healing lah. Pertama Bapak Hasan Askari ya. Thank you Bapak Hasan ini dan
Kedua adalah Bapak tataran Muslim, lu ngerti healing Bang? Maksudnya ada healing di Madura? Kenapa langsung daerah? Ya healing ngerti juga. Ngerti juga lah healing lah ya. Ya jangan ke Bali terus lah. Madura juga bisa untuk healing. Healing bro. Kan mau sepi kan? Oh iya. Ya kan healing mau tenang mau sepi. Iya sih. Di Madura best place bro. Zen ya di Madura ya. Sebelumnya ini karena sudah mendekati endemi, kita mengingatkan untuk para penonton untuk memakai slot boosternya dan juga tetap menjaga prokes seperti kita di sini tadi sudah di swab test semua, dan juga kita mengingatkan untuk memfollow Instagram @MLDspot, subscribe MLD Spot TV, dan juga dengarkan MLD Podcast di Spotify. Subscribe. Sorry, Anda ahli Jaksel loh bro. Kita lebih bahasa Inggris Anda nggak boleh salah bro. Kan bisa ngomongnya subs for subs Bang. Jadi kita nggak tahu tuh kalau. Sekalian aja kayak YouTuber kampung subrek. Yang lupa subrek. Sebelum mulai kita dari audience dulu Bang. Kita biasanya tuh menurut audience healing itu seperti apa. Jadi sebenarnya kita spesifik, maksudnya akan luas di healingnya. Karena kan healing lagi ngetren banget sekarang gitu. Kayak mungkin kalau bagi orang-orang mungkin seusia kita mungkin kayak kadang kayak bercanda gitu, kayak lu nginep lu, ya gue bisa healing, konteksnya bercanda kan. Tapi kalau gue deketin cewek Gen Z Bang Hasan ya, dia bener-bener kayak jangan besok gue gak bisa gitu, mau ngapain lu, healing. Terus besok di Instastory dia bener-bener emang dia di hotel sendiri gitu. Hotel sendiri? Dia di hotel sendiri terus kayak ya udah ada lagu-lagu pakai rooftop. Di gorden biasa. Di gorden atau nggak di dinding atap itu kamar. Alasan DPR mau ganti gorden bro. Bukan. Bukan. Instastory biar bagus. Capek sama rakyat. Work life balance sebagai wakil rakyat tidak friendly gitu ya. Iya kan siapa tahu anggota DPR oversleep. Iya. Itu kan gejala depresi oversleep. Oh iya. Benar. Overwork harusnya bro. Iya. Kalau oversleep. Tidur mungkin kan ada yang lagi libur Bang. Iya kalau liburan kan boleh oversleep. Iya. Tapi gitu Bang. Kadang misalkan kita mau deket sama ceweknya, kita kan mau nemenin gitu Bang. Kayak kamu di mana gitu. Di hotel nih healing gitu. Aku kesana ya. Sama dia gak boleh karena kayak aku lagi mau healing gitu, tolong. Gitu. Bukan kode itu ya kayak. Bukan. Aku di hotel iya sendiri kan, nih. pasti kan kalau orang dulu mikirnya kayak kode nih. Gitu kan, ternyata kayak pas aku kesana ya. Enggak, aku mau healing. Ternyata memang, buat mereka memang beneran ada kayak begitu. Nah itu yang akan kita kulas di sini. Nah pertama dari ini, jadi kemarin di Instagram kita udah nanya, kira-kira lu healing ngapain gitu. Nah kata @ramalbsd, drakoran sama istri. Oke lah. Quality time. Oke lah, drakoran. Quality time. Ya asal di platform streaming yang benar gitu. Iya. Jangan. Kalau di layar kaca 21. Iya kayak healing Anda. Ganul. Benar, jangan. Ya itu healing orang kan beda-beda. Iya. Nah, berikutnya @Hanif Maulanaf, main game currently rocks dia bilang. Main game sebenarnya rocks itu ROX ya. Ragnarok online itu ya. Ragnarok online ya. Iya. Currently yang lagi dimainin ROX gitu. Ragnarok online itu. Benar. Nah, berarti itulah dari itu healing tadi. Itu healing buat dia. Ada yang nganggep itu healing. Itu healing buat dia. Iya. Gitu. Nah, sama satu lagi Mbak Imah, makan enak ya. Terus maksud gue, bro, standar lah. Dong, nama akun itu. Nama akunnya siapa? Mbak Imah. Mbak. Tak kira nama akunnya makan enak. Dan makan enak. Bukan. Makan enaknya sebagai metode healing. Metode healingnya makan enak dia bilang. Gitu. Ada orang yang begitu ya bro. Nah pertama dari definisi dulu Bang Hasan. Sebenarnya healing tuh apa sih, dan sebenarnya perlu gak sih healing gitu? Nah ini tanya yang dia aja kalau ini. Enggak. Aku pengen Bang Muslim dulu. Bang Muslim ini yang ngajak aku bikin konten Are We Okay. Nah, iya benar. Are We Okay. Bang Muslim. Kalau ini kalau menurut pribadi ya, in my humble opinion ya. Kata Adriano, kalau humble lu gak usah opini dong. Healing tuh ya kalau bahasa zaman dulu itu refreshing bro. Sekarang aja refreshing. Iya, karena kalau benar. Healing tuh kayak, wih ada apa nih? Gitu bro. Iya. Tapi kalau zaman dulu kan mana nih refreshing. Tapi ya kalau menurutku healing tuh ya penyegaran pikiran dari kerja. Yang nggak harus overwork juga. Kalau bahasa Anda kan overwork, stres. Jadi sebenarnya kalau dia misalnya
Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu ya dia nggak terlalu stres tapi dia menganggap ke Sentul makan-makan cilok healing, ya nggak apa-apa jangan dikatain bro. Sotong. Iya makan sotong. Refreshing ya. Kalau sederhananya bagi aku adalah ya break dari rutinitas. Break dari rutinitas. Untuk nge-refresh lagi pikiran. Iya, Yang udah numpuk. Yang nggak harus nunggu stres banget, yang nggak harus yang overwork gaji Nah kecil. itu dia, berarti definisi healingnya tuh udah geser ya Bang ya. Karena kalau kita lihat di di definisi soal healing sendiri itu kan heal itu kan menyembuhkan. Menyembuhkan dari apa? Dari yang dulunya sakit gitu ya. Kalau ada pain, ada sakit, baru kita berobat atau menyembuhkan diri. Dan memang proses berobat atau menyembuhkan, bukan berobat ya, menyembuhkan diri kita dari rasa sakit, memang tiap orang tuh punya yang efektif masing-masing. Ada yang emang butuh quality time, ada yang emang butuh recharge. Kalau dia misal introvert, dia spend too much time dengan orang banyak. Aku mau recharge lagi nih, aku mau menyendiri dulu sehari 2 hari. Itu emang gitu, benar beda-beda. Tapi kalau yang makan sebuah bentuk healing